Oke, pada video persamaan diferensial pada part 6 ini, kita akan membahas tentang definisi persamaan diferensial pada orde 2, bentuk umum persamaan diferensial pada orde 2, dan contoh soal. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari persamaan diferensial orde 2. Apa sih itu PD orde 2? Nah, kita dapat definisikan persamaan diferensial order 2 adalah suatu persamaan diferensial yang memiliki turunan tertingginya adalah 2. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contoh untuk yang pertama yaitu y aksen sama dengan 2y plus e pangkat x. Nah, di sini bukan persamaan diferensial pada order 2 karena teman-teman bisa lihat di sini turunan tertingginya adalah turunan pertama. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu ada d kuadrat y per dx kuadrat min 2y sama dengan e pangkat min x. Nah, di sini adalah persamaan diferensial pada orde 2 karena turunan tertinggi pada persamaan diferensial pada contoh kedua ini adalah turunan kedua, yaitu d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, untuk yang ketiga yaitu x, y aksen, saya ulangi, x, y double aksen plus y aksen sama dengan 0. Nah, pada contoh ketiga ini itu juga PD orde 2 karena turunan tertinggi pada PD ini itu adalah 2. Nah, apa aja sih bentuk umum pada persamaan diferensial orde 2 ini? Nah, jadi di sini kita dapat membaginya menjadi 4 bentuk umum persamaan diferensial orde 2. Untuk yang pertama, yaitu y double aksen sama dengan fx atau d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan fx. Nah, untuk bentuk yang kedua yaitu y double aksen sama dengan fx, y aksen atau d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan fx, dy per dx. Nah, untuk bentuk yang ketiga yaitu ay double aksen plus by aksen plus cy sama dengan 0 atau a d kuadrat y per dx kuadrat plus b dy per dx plus cy sama dengan 0. Yang bentuk keempat itu ada a y double aksen plus by aksen plus cy sama dengan fx atau d kuadrat y per dx kuadrat plus b dy per dx plus cy sama dengan fx. Nah, di sini sudah ada contoh soal untuk tipe pertama yaitu y double aksen sama dengan fx. Nah, untuk contoh soalnya sendiri yaitu carilah penyelesaian umum dari persamaan diferensial berikut, yaitu d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus x. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, kita di sini dengan cara mengintegralkan persamaan diferensial itu sampai dengan persamaan diferensial itu menjadi persamaan diferensial orde 1. Nah, langsung aja di sini d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus x. Nah, di sini kita integralkan untuk merubah menjadi persamaan diferensial orde 1 menjadi dy per dx sama dengan kita integralin fungsi x-nya yaitu 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus x dx. Nah, di sini untuk integral dari 4x pangkat 3 yaitu kan 4 per 4 x pangkat 4. Nah, di sini kita tulis 4 per 4 itu kan 1 menjadi x pangkat 4 plus 3x kuadrat itu kita integralnya menjadi 3 per 3 x pangkat 3 bisa kita tuliskan menjadi x pangkat 3 plus integral dari x yaitu setengah x kuadrat plus c1. Nah, dari bentuk ini kita bisa integralkan lagi untuk mencari nilai y. Bisa kita integralkan menjadi
Ini kan bentuknya dy per dx ya teman-teman. Jadi dx ini bisa kita kalikan ke ruas sebelah kanan, seperti penyelesaian umum pada persamaan diferensial orde 1 pada persamaan diferensial yang mudah. Itu kan kita tinggal memindahkan dx ke sebelah kanan atau memindahkan ruas yang penyebut itu ke sebelah kanan. Nah, di sini y sama dengan kita integralin untuk fungsi x pangkat 4 plus x pangkat 3 plus setengah x kuadrat plus c1, kita integralin terhadap dx. Nah, di sini kita integralin menjadi 1/5 x pangkat 5 plus 1/4 x pangkat 4 plus 1/6 x pangkat 3 plus c1x plus c2. Nah, nilai y ini itu kita sebut dengan penyelesaian umumnya. Nah, ini selanjutnya juga ada contoh soal tentang tipe kedua, yaitu y double aksen sama dengan fx, y aksen. Carilah penyelesaian umum dari persamaan diferensial berikut, yaitu x d kuadrat y per dx kuadrat plus dy per dx plus x sama dengan 0. Nah, untuk bentuk pada persamaan diferensial pada soal ini kan seperti yang ada di tipe 2 gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama kita misalkan P itu adalah dy per dx. Maka dp per dx itu adalah d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, kita masukkan atau kita misalkan dy per dx itu dengan P dan d kuadrat y per dx kuadrat itu dengan dp per dx. Nah, kita substitusikan ke soal menjadi x dp per dx plus P sama dengan min x. Ini kenapa menjadi min x? Itu karena x yang ada di ruas sebelah kiri kita pindahkan ke ruas sebelah kanan untuk mempermudahkan kita dalam perhitungan. Nah, ini kita bisa tandai dengan persamaan 1. Untuk langkah yang kedua, kita perlu ingat rumus dxp per dx sama dengan x dp per dx plus p dx per dx. Nah, di sini kita bisa dapat dioperasikan menjadi dxp per dx sama dengan x dp per dx dikali p kali 1. P kali 1 itu kan 1. Nah, bentuk ini kan itu sama dengan bentuk yang ada di soal. Itu kita bisa tulis yaitu persamaan 2. Nah, setelah itu kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Karena nilai dxp per dx itu sama dengan x dp per dx plus p1 atau p, itu kita bisa menuliskannya dengan dxp per dx sama dengan min x. Nah, setelah itu kita integralkan menjadi dxp per dx sama dengan min x, itu kita integralkan sama seperti yang sebelumnya, kita tinggal dx-nya itu kita pindahkan ruas menjadi sebelah kanan menjadi integral dari dxp integral dari dxp sama dengan integral min x dx. Nah, untuk integral dari dxp itu adalah xp sama dengan integral dari min 1 terhadap dx itu adalah min 1/2 x kuadrat plus c1. Nah, setelah ini kita kembalikan ke persamaan awal, di mana P tadi kan kita ketahui adalah dy per dx. Gitu. Nah, sekarang kita kembalikan ke persamaan awal, yaitu xp sama dengan min setengah x kuadrat plus c1, di mana P-nya adalah dy per dx, kita substitusikan menjadi x dy per dx sama dengan setengah x kuadrat plus c. Nah, di sini kan ada variabel x ya, teman-teman. Nah, untuk menghilangkannya, kita bisa
dengan mengkalikan dengan 1/x menjadi dy per dx, karena x per x itu kan hasilnya 0, 1 maaf, makanya menjadi 1 per dy per 1 dy per dx. Nah, makanya 1 ini kan tidak ditulis, tidak apa-apa, sama dengan min setengah x kuadrat per x itu kan adalah x plus c1 per x. Nah, setelah ini kita integralkan lagi terhadap x gitu. dy ini kita pindahkan ruas dulu. Ini maaf belum ditulis. Ini dy-nya itu kita pindahkan ruas ke sebelah kanan dulu menjadi integral dy sama dengan integral dari setengah x plus c1 per x dx. Nah, integral dari dy itu adalah y sama dengan integral dari min setengah x itu adalah 1/4 x kuadrat plus c1 ln x plus c2. Nah, untuk nilai y ini itu kita bisa sebut dengan persamaan umum atau penyelesaian umum. Nah, sekian dari video ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya.